soal kayak sanitasi, terus apa namanya kayak kita nih ada pusat kesehatan masyarakat, itu namanya lingkungan meso. Satu lagi lingkungan makro. Makro itu organisasi yang menyupport tubuh anak-anak itu. Jadi lingkungannya kalau nggak berproses secara bersamaan, ya itulah bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Berarti harus balance, balance ya gitu kan. Kalau bahasa di masyarakat harus seimbang gitu ya dok ya gitu kan. Harus seimbang. Terus ada lagi dok? Oh iya ada lagi. Jadi ini gimana nih kita ini tahu ada anak itu gangguan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya ini nih ibu datang nih ya kan ke praktek, dok gitu kan dibilang sama ibunya kok anak saya tingginya nggak sama ya, semampai katanya ya. Kok anak saya pendek ya dok ya gitu. Terus datang, dok kok anak saya nggak ini ya dok ya, kok anak saya kepalanya besar ya dok. Nah gitu, kok anak saya nggak bisa ngomong ya dok, sampai usia misalnya 2 tahun anaknya belum bisa ngomong. Jadi kecurigaan ibu itu berkorelasi positif dengan gangguan pertumbuhan anak. Itu tadi, kok kepalanya besar, kok dia datang kok tinggi, kok pendek gitu ya, kok dia nggak bisa ngomong sih, kok nggak bisa denger sih dok. Nah itu harus kita teliti, harus kita jajaki tuh pelan-pelan tuh. Misalnya kan pasti kan tadi kan dimulai dari usia bayi ya. Nah jadi kita nanya tuh waktu lahir normal atau operasi. Nah gitu. Itu berpengaruh juga dok ya? Dok, langsung nangis nggak dok? Langsung nangis nggak waktu lahirnya? Kemudian waktu dia bayi itu ada nggak pernah dia kejang, pernah dia nggak meninggal? Itu juga berpengaruh. Berpengaruh banget. Nah udah gitu kita tanyalah. Nah untuk tinggi kita juga harus mengukur tinggi ibu dan tinggi bapak. Karena kalau misalnya anak pendek, ya kan gak semuanya anak pendek itu yang patologis, tidak semuanya anak pendek itu sakit. Jadi ada juga yang fisiologis. Nah itu tergantung dari posisi tinggi genetik. Jadi kita harus tanya juga dong tinggi ayah, tinggi ibunya. Berpengaruh juga keturunan ya dok ya gitu kan. Oke. Udah gitu kan katanya dong ya, kayak tadi kan gimana keluarganya, siapa yang tinggal serumah. Ayah ibunya ada nggak, nenek pengasuhnya gimana, itu kita tanyain, harus kita tanyain dari situ. Nah itu kan anamnesa namanya mau ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu tadi tinggi badan ya kan. Tinggi badan itu kita harus mengkonvert tinggi badan itu dengan apa namanya itu kurva. Nah kurvanya itu harus kita konversi. Kalau misalnya dia memang tinggi banget itu berarti di atas 2 standar deviasi. Atau pendek banget biasanya di bawah standar deviasi. Tapi kan biasa bilang tadi om ya, kalau misalnya dia nggak semua pendek itu sakit. Iya, ada keturunan tadi ya, berpengaruh juga ya. Lihat potensi tinggi genetik orang tuanya. Jadi, tau nggak cara mengukur? Nah, itu kalau mungkin tidak semua masyarakat itu kan paham ya dok ya. Iya. Selalu berpikir, kalau ke rumah sakit mau nanti biayanya besar, nanti saya harus mengeluarkan ini. Mungkin dokter bisa memberikan informasi nih ke masyarakat luas nih gitu kan, yang tadi bilang dokter, gimana sih caranya kayak gitu, yang simpel yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah kayak gitu kan. Untuk tinggi mungkin jangan khawatir dulu deh kalau anaknya pendek. Ibu atau bapaknya bisa ngitung-ngitung nih di rumah potensi genetik anaknya. Jadi kalau misalnya ya, ambil pulpen ya. Jadi kalau misalnya tinggi misalnya tinggi untuk anak laki-laki itu adalah tinggi ayah tambah 13 ditambah tinggi ibu per 12. Tuh, Kang Tisna tulis katanya tinggi. Jadi gimana dok laki-laki dok? Jadi tinggi untuk anak laki-laki itu adalah tinggi ayah, tinggi ibu ditambah 13 tambah kurang ditambah dengan tinggi ayah per 2 tambah kurang 8,5. Jadi range-nya itu adalah potensi tinggi genetik untuk anak laki-lakinya. Itu nanti di saat dia mencapai Mulai dari dia kontrol ke
Itu untuk di rumah ya, jadi Iya. biar tahu Iya, biar tahu. deteksi awal ya. Jadi dia kan kalau misalnya sesuai dengan potensi tinggi genetiknya, oh berarti memang ayah ibunya yang pendek, jadi anaknya normal gitu. Nah, jadi udah itu tinggi badan, udah itu berat badan ya. Sekarang kan seluruh pusat kesehatan masyarakat kan juga mempunyai alat hitung berat badan kan, bisa. Nah, itu juga sebagai data tambahan, apakah anaknya itu berat badannya obesitas atau kurus atau apa segala macam bisa. Cuman untuk kalau pernah dengar failure to treat, gagal tumbuh, itu harus 3 kali pengukuran. Jadi harus 3 kali pengukuran. Dalam 2 kali pengukuran itu terdapat kurva yang di atas di dalam 2 kali pengukuran jenjangnya terlalu tinggi sampai 2 SD gitu, standar deviasi. Jadi ya memang nggak mudah sebenarnya ngukur gangguan tumbuh kembang pada anak gitu. Ya tetap ya kita walaupun gimana tetap harus konsultasi dengan ahlinya ya dok ya. Pasti dong. Betul. Nah sekarang gini dok, biasanya kan di masyarakat itu punya apa sih yang pemikiran kalau anak itu gemuk gitu ya dok ya, bagus itu sehat ya gitu kan. Berarti itu, apakah itu adalah salah satu kelainan atau gimana tuh dok? Nah itu tadi. Nah, kalau di masyarakat kepinginnya anak itu gendut ya dok ya, kayak gitu kan. Ya. Nah sedangkan mungkin kalau di kesehatan apakah memang seperti itu atau gimana dok? Gendut itu bukan dari sehat. Kan tadi udah kita bicarakan, kita harus mengkonfirm dengan berat badan anak kita, balita kita dengan kurva yang telah ditetapkan secara internasional, secara WHO, secara IDAI gitu. Jadi kalau misalnya di atas 2 standar deviasi kan udah obesitas. Obesitas gitu Kalau ya. udah obesitas kan berarti kan terganggu lagi tuh masalah. Tetap itu masuknya ke dalam gangguan ya dok ya. dalam gangguan ya. tumbuh kembang anaknya. Jadi untuk berat badan atau obesitas kan berarti gendut itu bukan berarti sehat Iya gitu. iya iya. Nah, Gitu ya. Ya. Nah, satu lagi Om ya, saya mau jelasin. Jadi kenapa sih kita perlu deteksi dini apa Nah, aja gitu. gitu. Nah, jadi deteksi dini itu untuk dokter anak itu ada beberapa. Salah satunya kita pakai yang Denver. Denver itu kita bisa melihat misalnya motorik kasar anak, motorik halus, kemudian gaya berbicara sama bahasa ya, sama psikososial. Jadi kayak motorik kasar anaknya udah bisa jalan, kepalanya teguk. Terus motorik halus anaknya bisa nggak? Itu kubus-kubus ada kan Om ya, bisa Iya, iya. ini mengaturnya. Kemudian bahasanya udah bisa ngomong tuh usia sekian tahun atau usia berapa bulan udah bisa nggak? Cuman untuk Denver kita itu nggak bisa melihat perilaku emosi anak. Oh. Gitu. Ada lagi Om. Selain itu. Selain itu ada namanya KPSP. KPSP itu Questionnaire Pra Screening Perkembangan. Nah di sini kita ada macam-macam. Ada tadi ukur berat badan tinggi badan, ada tes daya lihat, sama satu lagi yang ada di sini pentingnya adalah untuk mengukur mental emosional anak, ada juga untuk anak autism, ada juga Oke dok, itu tadi kan yang Denver itu ya, kalau yang pernah saya baca itu DDXT ya dok ya, Denver Developmental Screening Test ya dok ya itu kan. Nah untuk atau Denver ini bisa nggak sih dok dilakukan di rumah? kalau untuk Denver itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa ya, tetap harus ada harus kita konsultasi ke dokter spesialis ya dok ya. Dokter anak deh. Nah, ya. Cuman untuk yang KPSP itu sebenarnya itu mudah banget, itu bisa dilakukan di puskesmas. Oh gitu. Cuman mungkin belum ada ya istilahnya pelatihan gitu. Karena kan itu mudah banget, cuma jawabannya sama kita. Jadi lebih mudah ya KPSP. Mungkin ini ada sedikit apa ya, kemarin sudah ada pertanyaan tentang tumbuh kembang gitu. Tadi kan sudah disampaikan oleh dokter caranya untuk mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang balita ya gitu dok. Jadi dilihat dari berat badan, tinggi badan seperti itu ya dok ya. Kemudian ini dok, apa sih dok faktor yang paling mempengaruhi tumbuh kembang balita? Ya, Selain tadi yang dibilangin makro, mikro itu kan salah satu itu ya, yang paling berpengaruh apa sih dok? sebenarnya semua berpengaruh. Nggak ada yang tidak ada yang tidak berpengaruh
sekali gitu. Jadi semuanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Tapi yang paling, karena kan faktor intrinsik itu kan tidak bisa diubah ya, yang bisa diubah itu hanya faktor ekstrinsik gitu. Jadi yang mempengaruhi lebih besar ya faktor ekstrinsik, lingkungan yang itu tadi. Kalau makanan juga apa sih ya? Kalau makanan ya itu tadi, itu termasuk dalam lingkungan yang asam. Asam tetap lingkungan, dia ada asam asu gitu. Jadi kalau yang ada yang asam dan asu itu kan kasih sayang gitu, kemudian kalau apa namanya penghargaan pada anak. Kalau asa itu ya nutrisi, sekolah, tempat tinggal, itu kan pengaruh. Itu tetap lingkungan juga. Oke dok, sambil kita ngobrol sambil ada pertanyaan juga nih dok dari ACU 4. Assalamualaikum dok, mau nanya apakah anak itu makan banyak tapi badan gak gemuk-gemuk, gimana dok? Mohon solusinya. Nah gitu dok, jadi makannya banyak tapi badannya gak gemuk-gemuk gitu loh dok. Ya gimana nih dok? Jadi itu lain lagi tuh. Deteksi. Beda lagi ya. Beda. Apa ini saya jawab. Jadi anak itu kan beda-beda ya. Gitu. Jadi ada anak yang makan dikit aja udah badannya udah gemuk. Ada yang makan, itu tergantung dari dia. Anak itu kan ada yang aktif, ada yang tidak gitu. Jadi kalau misalnya dia pun makan banyak, tapi kalau kegiatannya juga banyak, ya otomatis kan metabolismenya lebih besar. Jadi bisa aja dia nggak gemuk. Nah itu tadi faktor intrinsik. Misalnya memang genetik orang tuanya memang nggak gemuk, ya udah dia cuma makan sebanyak-banyak aja, ya udah nggak gemuk gitu. Jadi nggak bisa kita makan banyak ya lo harus gemuk ya, nggak bisa. Yang penting anaknya itu sehat, tubuh kembangnya sesuai dengan usia dan usianya gitu. Ya, dan aktivitasnya. Nih untuk ACU 4, jadi anak makan banyak, anaknya tidak gemuk, jadi dilihat dari aktivitasnya, salah satunya seperti itu ya dok ya. Jadi gak usah khawatir, selama memang sesuai, jadi ya don't worry. Tapi kalau ingin lebih lengkap lagi, datang aja nanti ke RSUD dulu ya, kita temui dokter Dini ya dok ya. Oke, ada lagi nih dok. Ini sebenarnya penyebab stunting dok. Ya, kan orang-orang di masyarakat juga stunting gitu ya dok ya. Penyebab stunting dok apa sih? Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Ini salah satu gangguan juga ya dok ya. Kemudian apakah harus dipersiapkan sejak kehamilan kayak gitu dok? Jangan sampai terjadi stunting kayak gitu dok. Ya, jadi stunting itu adalah tinggi badan yang di bawah 2 SD tadi. Yang tadi setelah ada rumus itu buat gitu ya. Jadi dipengaruhi memang ada misalnya oleh infeksi kronis, kemudian malnutrisi dan infeksi. Jadi itu memang nggak stunting itu nggak tiba-tiba terjadinya, pasti ada proses ya. Itu tadi misalnya infeksi yang lama, malnutrisi yang lama gitu. Nah itu bisa juga dari dalam kandungan. Jadi ya seharusnya ya memang makannya dari dalam kandungan itu anak itu nggak boleh kurang gizi, nggak boleh ya kan. Apalagi setelah lahir ya harus sesuai dengan porsi gizi yang diperlukan anak. Terus anak nggak boleh ada infeksi yang lama kayak TBC atau segala macam. Itu kan mempengaruhi sekali. Berarti tetap ya dari mulai kehamilan juga perlu diperhatikan gitu kan ya dok ya. Jadi asupan gizi dan sebagainya. Kemudian sebenarnya ini di luar materi nggak apa-apa ya dok ya. Di luar materi juga ya. Kenapa anak balita pupnya itu suka keras dok? Kemudian setiap mau pup nangis kayak gitu dok ya. Kemudian pertanyaannya adalah selain sayur apa lagi sih gitu kan supaya pupnya juga keras kayak gitu dok. Usia berapa? Gitu. Jadi di sini memang nggak disebutkan usia berapa, tapi yang jelas memang sepertinya masih balita kali ya dok ya. Ya. Pada bayi sendiri itu ada istilahnya konstipasi. Pada bayi memang ada istilah konstipasi. Itu biasanya kalau dia minum ASI ya kan, ASI-nya misalnya ibunya memang ada alergi susu sapi, ibunya minum susu sapi, nah itu kan pupnya disangkat. Atau bayi yang tidak mendapatkan ASI, terus dia minum susu formula. Nah, jadi ada beberapa susu formula ini bisa menyebabkan alergi susu sapi, salah satu manifestasi
komplikasinya yaitu konstipasi, itu susah banget. Untuk balita, sendiri macam-macam ya. Kalau misalnya dia kurang serat, kan balita sebenarnya nggak bisa makan seperti serat ya, kayak buah, sayur-sayuran gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak makan atau minum air putih yang cukup atau serat yang cukup, ya bisa mengakibatkan konstipasi juga. Di luar yang patologis ya Om ya, misalnya ada penyumbatan atau segala macam, itu ya lain lagi gitu. Itu memang beberapa faktor ya Dok ya. Iya. Lebih lengkapnya nanti misalkan teman-teman ada kena di rumah, silahkan datang aja ke RSUD Lewiliang ya, nanti temui dokter gini. Masih ada pertanyaan? Oh, ada di Dok. Pertanyaannya Dok. Udah jangan susah-susah ya. Oke ya. Nih Dok, bagaimana tips memulai MPASI untuk anak agar tidak susah makan? Oke, nah jadi MPASI itu kan dimulai dari anak usia 6 bulan ya. Usia 6 bulan ya, jadi memang usia 6 bulan udah bisa ya Dok ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ini Terutama itu wanita karir ya Dok. Iya. Dia itu mempercayakan oke lah nggak apa-apa misalnya susu formula ini ya kan Om, jadi lebih banyak anaknya disuguhi susu formula, padahal usia 6 bulan kan dia udah harus belajar makan tuh. Nah jadi yang pertama dia makan itu seharusnya kan bubur susu. Nah bubur susu itu yang harus diperkenalkan duluan kepada anak. Sampai misalnya udah sebulan ya anaknya udah bisa bubur susu, baru yang boleh nasi kering usia 9 bulan. Nanti usia setahun dia udah bisa makan makanan keluarga. Jadi terus untuk perkenalan makannya kan anak ibu suka takut tuh, aduh cuma dikasih wortel sama nasi sama wortel doang, atau nasi sama kangkung sama bayam kan jadinya anaknya cuma mengenal rasa itu doang gitu. Jadi ketika dia dicobakan dengan makanan lain kan dia beradaptasi lagi. Jadi pas perkenalan makanan itu usia 7 bulan, usia 8 bulan ya sebenarnya ibu udah bisa mengatur ikan daging itu ya dibuat bikinan. Kalau misalkan itu nanti tidak sesuai, mungkin bisa berpengaruh juga ke tubuh kembang juga ya Dok ya, kalau dikaitkan dengan karena deteksi dini gitu yang kita bahas. Iya, kalau misalnya dia kebanyakan susu, makanan itu kan bisa berakibatkan obesitas, atau kalau misalnya dia kurang makannya kan jadi kurus, dan itu kan kurus mempengaruhi berat badan juga mempengaruhi tinggi badan. Nah kalau tidak mencakupi nutrisi kan akhirnya Tetap juga ya Dok ya. Masih ada kan? Terus apa ada ya? Oh iya. Dari Kaki 95, halo Kaki 95. Assalamualaikum dokter, izin bertanya untuk anak dengan autism. Autism bisa. Ini dulu. Ya, ini lagi ada di. Ya. Untuk anak yang dengan itu kan yang paling atasnya itu ya, yang dari Kaki 95 tadi. yang paling bawah berarti. Oh gitu ya. Oke. Untuk anak yang autism, diet yang cocok untuk mereka apa saja Dok? Makasih Dok. Nah ini untuk nah, Kaki itu udah dibahas 95. nih kemarin. Nah, Jadi pembahasan yang terbaru ya, katanya anak autism itu nggak boleh makan yang lemak gitu. Katanya anak autism itu harus dipilih-pilih makanannya, nggak boleh harus tinggi asam lemak atau segala macam. Nah dari penelitian baru kemarin yang aku dapat ini ya, dari penelitian ternyata tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Kalau misalnya anak autism diberikan makanan-makanan yang itu tadi, yang kurang asam lemak lah inilah. Jadi intinya tetap makanan yang memenuhi kriteria yang pas hari 5 sempurna. Cuma nanti kalau bisa didiskusikan sama dokter anaknya, mana tahu dia alergi dengan makanan tersebut, tapi jadinya dia misalnya muntah atau segala macam, jadi bukan karena dia tidak cocok gitu, jadi memang alergi dia sama sesuatu itu. Oke, untuk Kaki berapa tadi Kaki 95 ya. Jadi untuk lebih lengkapnya tentang diet untuk anak autism, kita tunggu di sini dengan dokter Dini, nanti bisa konsul lebih banyak lagi gitu kan. Masih ada di Dok. Dari Arin Jana Dok. Assalamualaikum Dok. Apa sajakah penyebab anak sulit makan dan apa saja usaha untuk memperbaikinya, dan apakah perlu tambahan vitamin atau support? Ini
apa masalah klasik yang dialami ibu-ibu ya dok ya. Biasanya kan seperti itu, anaknya susah makan, kemudian gimana caranya untuk memperbaikinya, apakah perlu dikasih makanan tambahan dan sebagainya. Gimana nih dok? Pasti pengalaman dokter juga nih, ini ya kan gitu kan. Sekarang curcol aja nih dok di sini dok. SKS Iya. Jadi gini, jadi yang menentukan dia anak susah makan atau tidak itu adalah ketika mulai makan, ketika anaknya itu mulai bisa untuk makan. Nah kadang-kadang yang saya ceritain tadi, kalau misalnya anaknya itu dipilih-pilih malah ibu-ibunya yang pilih makan dari awal gitu, jadi anaknya pun ya mengikuti. Terus kalau misalnya anak dengan susu formula, ya kan biasanya dia memang balik makan karena memang udah kenyang gitu. Jadi untuk menghadapi anak yang susah makan, yang pertama jangan paksa anak makan. Oh, gitu. Disesuaikan aja dengan selera Iya. kayaknya dulu dok. Anak itu akan akan lapar pada saatnya. Oh. Jadi nggak usah dipaksa, semakin dia dipaksa dia akan trauma. Trauma makan, orang emaknya maksa. Ya, sampai dijejelin gitu ya dok ya, sampai gitu dijejelin kan. gitu. Jadi ya dia Biar anaknya gendut katanya gitu ya. dan itu yang kedua, jangan dipaksa makan. Udah itu dia usahakan anak itu tidak makan di sambil nonton TV, sambil main gadget. Nah itu kan mempengaruhi. Nah biasanya dok justru kalau di masyarakat itu lebih banyak ngasih makan sambil diajak jalan. Iya gitu. itu sebenarnya salah. Nih buat Kang Krisna sama Kang Dion, di saat anaknya mau dikasih makan, biar katanya makannya banyak tapi jalan gitu Iya, dok. justru yang paling bagus gitu. itu makan sama keluarga. Jadi kalau emak bapaknya makan, anaknya diajak makan ya. Jangan emaknya makan sama bapaknya makan, anaknya cuma main HP. Nah, kalau kan nanti sama si bibinya ya. Nanti kamu kan makan sama si bibi sambil diajak jalan kemana, di pas sepedaan dok. Bener ya Kang Krisna ya? Kayak gitu deh ya. Tuh, berarti itu adalah hal yang salah ya. Atau anaknya disuruh makan tapi sambil main HP, terus emak atau bapaknya nggak peduli, cuek aja, main HP juga. Nah itu bukan suatu lingkungan tadi. Yang baik yang berpengaruh. Nih pemirsa, jadi kebiasaan di kita adalah anaknya itu misalkan sama si bibinya, asisten rumah tangga, diajak untuk makan, jalan-jalan. Ternyata itu memang tidak sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis anak. Ya, satu lagi yang paling penting adalah kalau memang anaknya nggak mau makan, coba dulu berikan secara natural aja, secara alami dulu. Kalau memang udah mau, udah 15 menit setelah itu, nantikan aja dulu proses makannya. Nggak jadi masalah ya dok Nggak ya? jadi masalah, karena Kalau masalah jamnya gitu dok, harusnya pagi, siang, dan makan malam gitu. nah itu tadi kan kita pengennya tuh anak-anak makan nasi kan ya. Iya. Kan kita kalau nggak makan nasi nggak makan. Nggak makan, padahal udah makan lapang ya dok ya. Gara-gara ada anak-anak itu yang sistemnya dia nggak mau makan nasi. Nah kalau anak itu bisa diganti ke kalori yang lain gitu. Ya bisa jadi ibunya udah kasih roti tuh pagi, Iya. udah kenyang lah ya kan. Udah kasih susu sama roti ya harusnya udah kenyang gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti nasi gitu. Kalau memang anaknya bisa boleh diganti yang bisa lain, diganti ya, dengan ganti yang yang lain. lain. Jadi kalau misalnya teorinya sih kan 3 kali makan besar. Nah nasi bisa diganti dengan roti atau keju gitu. Terus 2 kali snack misalnya kan makan besar itu minum makan buah atau biskuit, boleh 2 kali susu formula. Jadi 2 kali atau 2 kali 3 kali aja susu formulanya, jangan sampai 10 kali. Ya, biasanya tuh yang penting nggak rewel ya dok ya. Dia aja diam gitu kan, kasih susu lagi kan. Susu formula anaknya kan kenyang, jadi ya nggak mau makan lagi. Masih ada kan Tisna? Nggak ada ya. Mungkin ini dok, karena pembahasan kita yang kita bahas soal deteksi dini gitu kan ya, deteksi dini untuk mengetahui tumbuh kembang balita. Nah di era COVID nih dok, sekarang kan ada COVID-19 nih dok ya, seperti itu. Apa sih, walaupun ini melenceng ya dok ya, melenceng dari pembahasan tapi tidak jadi masalah kita memberikan informasi gitu dok ya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk balita-balitanya dok ya, di saat COVID-19 ini atau sekarang di new normal ini dok? Ini dokter bisa memberikan informasi gitu. Dari ikatan untuk anak sendiri ya kan, dari ikatan untuk anak sendiri itu untuk new normal ini sebenarnya anak-anak juga belum diperbolehkan untuk keluar rumah. Makanya kita pengen anak-anak itu
school, tetap stay sekolah daring ya. Jadi memang nggak diperbolehkan untuk tetap stay di rumah aja untuk sementara ini, kecuali untuk hal-hal yang memang berhubungan harus ke rumah sakit. Karena kan kayak imunisasi itu kan memang harus ke rumah sakit. Tapi kan harus memakai protokol yang telah ditentukan ya kan. Anak juga boleh kalau misalnya dia 2 tahun ke atas sudah bisa memakai masker. Kemudian kalau beberapa rumah sakit kan udah ada tuh yang buat misalnya untuk bayi sehat, bayi sakit gitu. Jadi memang ada daftar, misalnya udah didaftarkan gitu, dia udah buat janji dengan dokternya bahwa dia menggunakan segitu. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Jadi intinya memang untuk saat ini dari sendiri masih memutuskan anak itu ya lebih baik di rumah aja. Di rumah aja. Ya. Apalagi kan sekarang di normal juga makin bukan makin Betul. Iya. Jadi tetap di normal. Oke nih pemirsa, jadi untuk yang masih punya balita lebih baik di rumah aja, stay di rumah aja kecuali dalam keadaan emergensi gitu ya, dan dia untuk imunisasi ya gitu kan, atau dalam kondisi memang emergensi itu silakan untuk ke rumah sakit. Oke, gimana kan Tisna masih ini? Ya, jadi menarik sekali dong pembahasan kita hari ini ya dok ya. Next nanti kita bahas lagi dengan materi-materi yang lain seperti itu dan melenceng kemana-mana tapi tidak jadi masalah. Jadi mungkin pemirsa perlu saya informasikan, jadi untuk mendeteksi dini gangguan perkembangan di balita memang ada beberapa faktor, dari faktor orang tua, lingkungan. Ya. Kan tadi udah ada screening kan, kita juga harus konsultasi juga dengan betul ya, yang ahlinya yang lain, misalkan kayak berbicara gitu kan, anaknya gangguan bicara, terlambat bicara, kan anak-anak itu kan mendengar dulu baru bisa menirukan dan berbicara. Jadi kita harus pastikan tuh telinganya nggak ada masalah. Kita harus konsultan ke untuk masalah-masalah emosional misalnya kan, nah kita perlu konsultasi ke psikologi. Kalau untuk yang kayak misalnya dia udah speech delay, kan perlu ada terapi, misalnya terapi bicara, kita harus konsultasi. Jadi memang harus tim ya, oke. Berarti pemirsa perlu saya informasikan, jadi untuk mendeteksi ini jadi bukan hanya ke dokter spesialis anak aja, tapi nanti kita juga perlu konsultasi ke dokter spesialis THT, kemudian untuk juga ke psikiater ya dok ya, seperti itu. Jadi psikologis ya, psikolog ya, ke dokter psikolog. Jadi dalam satu tim mungkin untuk awal pemirsa bisa konsultasi dulu ke dokter spesialis anak. Saya tetap aja ke dokter dini, nanti kita tunggu di RSUD Lewiliang untuk lebih jelasnya seperti apa kayak gitu. Oke, masih ini lagi ya, udah semua pertanyaan sudah semua ya. Oke, nanti untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya atau untuk materi-materi selanjutnya nanti akan saya informasikan dokter-dokter spesialis yang ada di RSUD Lewiliang. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke semua teman-temannya, berbagi ilmu ke semua teman-teman supaya yang lain lebih tahu. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dokter ini. Terima kasih banyak sudah disebutkannya. Terima kasih dok. Jangan lupa ini LL Lewiliangnya dok.